Di video sebelumnya kita sudah berhasil membuat klaster di dalam GKE atau Google Kubernetes Engine dan juga kita sudah melakukan deployment untuk aplikasi sederhana yaitu menggunakan Nginx. Kita juga sudah berhasil untuk membuat ingress dan melakukan pointing terhadap DNS. Kita juga sudah berhasil membuat ingress dan juga melakukan pointing untuk DNS dengan domain nginx.yancom.my.id. Kita akan coba cek lagi ya apakah masih nyala. nginx.yancom.my.id. Oke, di sini masih berjalan ya untuk aplikasi Nginx-nya. Sekarang kita akan coba pelajari apa itu config map dan juga secret. Kita langsung masuk ke dalam menu Kubernetes Engine. Kemudian di sini kita bisa melihat ada menu di sidebar yaitu adalah secret and config maps. Kita bisa masuk ke sini. Kemudian kita bisa pilih cluster yang kita punya. Setelah itu kita pilih namespace. Di sini saya memilih default dan juga staging. Kita oke. Kemudian filter untuk is system object ini kita close saja. Jadi akan menampilkan semuanya. Nah, di sini kita hanya memiliki dua ini saja. Sekarang kita akan menambahkan config maps dan juga secret ke dalam cluster GKE ini. Nah, sebelumnya apa itu config map? Jadi config map ini digunakan untuk menyimpan konfigurasi aplikasi dalam bentuk key value ya. Seperti kalau misal teman-teman menyimpan misalnya URL database, kemudian nama aplikasi, port service dan lain-lain di dalam env, entah itu dalam file dengan extension .env, .yml, YAML atau yang lainnya. Nah, itu kita bisa lakukan juga dengan menggunakan config map ini. Kemudian selanjutnya untuk secret, jadi secret ini sebenarnya mirip ya dengan config map, tetapi untuk secret ini lebih sifatnya adalah rahasia gitu ya. Jadi misalnya password database, kemudian API token, API key, dan seterusnya. Oke, untuk lebih jelasnya nanti kita akan coba demonstrasikan ya di video ini. Jadi kita akan langsung tambahkan di dalam klasternya. Nah, untuk menambahkan config map dan secret ini, kita harus membuka CLI-nya ya. Jadi hanya bisa dilakukan melalui Kubernetes control plane-nya. Oke, caranya cukup sederhana ya. Kita tinggal masuk ke dalam cluster, kemudian kita pilih cluster yang akan kita edit ya. Kita pilih connect aja di sini. Setelah itu kita bisa lakukan menggunakan Cloud Shell bawaan dari Google Console atau mungkin jika teman-teman menginstal aplikasi G-Cloud di dalam terminal maupun command prompt itu juga bisa copy saja di sini. Agar lebih sederhana, saya akan mencoba menggunakan Cloud Shell di dalam browser. Jadi kita klik di sini, enter. Oke, di sini kita sudah masuk ya. Kita akan coba cek dulu kubectl get node. Kita akan cek dulu kondisi node kita apakah semuanya masih ready. Oke, ketiga node kita ini masih ready ya. Setelah itu kita akan coba get untuk config map dan juga secret di dalam cluster kita. Apakah sudah ada atau belum? Ini seharusnya akan sama ya dengan yang tampil di dalam menu secret and config maps yang tadi. Nah, di sini tertulis kubroot ca.crt untuk staging dan juga default. Oke, kita akan coba cek dengan kubectl get config map. Oke, ini untuk yang default, kemudian kubectl get config map dengan namespace staging. Di sini juga ada ya. Oke. Artinya ini sudah sama, memang sudah seharusnya sama ya. Selanjutnya kita akan coba membuat sebuah config map ya. Contoh saja di sini saya ingin membuat config map dengan nama app-config gitu ya. Perintahnya adalah kubectl create config map, kemudian nama config mapnya misalnya app-config seperti ini, kemudian dash from literal, kemudian ini nama key-nya apa, misalnya app_name seperti ini ya misalnya ya. Kita akan beri nama contoh saja Nginx kayak gini, atau mungkin Nginx sample gitu ya. Selanjutnya kita bisa beri lagi multiple ya, misalnya from literal, kemudian port
seperti ini misalnya, ini contoh saja ya teman-teman ya, portnya misalnya 81. Untuk from literal ini artinya kita memasukkan key value-nya ini di dalam komen ini. Kita bisa menginputkan config ini dalam bentuk file juga ya. Jadi misal teman-teman punya konfigurasi dalam format YML, YAML, ataupun .env, itu juga bisa diimport ke dalam config map. Tapi untuk saat ini kita coba untuk cara yang paling sederhana, yaitu menggunakan from literal. Oke, kita akan coba enter. Di sini config map app config created ya. Mungkin ada satu yang lupa. Jadi misalnya ini kita refresh ya di sini. Di sini config map ini sudah terbuat dengan nama app config. Nah, tapi di sini untuk namespace-nya dia malah di default ya. Kita akan hapus. Nah, kita akan buat untuk di namespace staging. Jadi kita tinggal tambahkan argumen -n staging seperti ini. Kemudian kita enter. Kita coba refresh di dalam konsolnya. Oke, di sini sudah dibuatkan ya config map dengan nama app config di dalam namespace staging. Nah, itu adalah salah satu cara untuk membuat config map ya. Bagaimana cara meretrieve-nya atau memanggil kembali config map yang sudah kita buat ya. Kita tinggal jalankan saja perintahnya kubectl get config map, kemudian nama config map-nya app-config, kemudian outputnya misalnya kita mau YAML seperti ini. Nah, di sini tertulis not found ya. Kenapa? Karena kita tadi kan buatnya di dalam namespace staging nih. Jadi kita perlu tambahkan -n staging. Nah, ini adalah config map yang sudah kita buat dalam bentuk YAML ya, YAML. Jadi isinya adalah app name, itu adalah nginx sample, kemudian portnya adalah 81. Atau mungkin kita bisa cek juga ya di sini. Kita klik saja. Nah, di dalam section data ini adalah variabel yang sudah kita tentukan tadi. Oke, cukup mudah ya. Oke, selanjutnya kita akan coba untuk membuat secret. Untuk sintaksnya hampir sama ya, kurang lebih. Kita akan coba kembali dulu ke menu secret and config map. Sekarang kita akan buat untuk secretnya dengan cara kubectl create secret ya, generic. Kemudian kita beri nama app-secret. Kemudian sama, kita pakai from literal seperti ini. Kemudian misalnya kita mau menyimpan untuk database password gitu ya. Kita bisa lakukan seperti ini, db_password secret abc misalnya seperti ini. Kemudian kita bisa tambahkan satu lagi misalnya API_token gitu ya. Contoh saja abc token 123 ya. Seperti ini. Kemudian jangan lupa kita harus menambahkan -n untuk menentukan di namespace mana secret ini akan dibuat ya. Yaitu -n staging. Oke, kita akan coba enter. Oke, sudah created ya di sini. Kita akan refresh. Nah, di sini kita sudah dibuatkan sebuah secret bernama app-secret. Kemudian tipenya adalah secret di dalam namespace staging. Kita akan coba lihat ya ada apa di dalam app-secret ini. Kita klik. Nah, di sini terdapat informasi sensitive data fields are not display in the console. Jadi memang untuk secret ini perbedaannya dengan config map adalah si secret ini tidak menampilkan value dari secret yang kita buat tadi. Jadi hanya menampilkan key-nya saja. Berbeda dengan config map. Kalau misal config map kita klik di sini, datanya ini masih terlihat dengan jelas ya. Bisa langsung dilihat di dalam konsolnya. Itu adalah salah satu cara juga untuk membuat secret. Kemudian selanjutnya adalah bagaimana caranya menggunakan secret dan juga config map yang sudah kita tentukan ya di sini. Nah, sekarang bagaimana cara menggunakan config map dan juga secret yang sudah kita tentukan di sini ke dalam sebuah aplikasi yang kita deploy ya, atau ke dalam deployment yang kita buat. Oke, kita akan coba implementasikan ya. Kita akan masuk dulu ke dalam workloads. Kemudian kita pilih nama cluster kita dan juga default and staging. Saya hanya ingin yang staging saja. Kita oke. Kemudian
di video sebelumnya kita sudah melakukan deployment ya untuk aplikasi sederhana, yaitu Nginx. Kita tinggal klik saja di dalam deployment-nya di sini. Setelah itu kita bisa masuk ke dalam edit ya di sini. Ya, kita akan kecilkan dulu ya untuk Cloud Shell-nya. Kemudian di sini kita melihat ini adalah resource dari deployment yang kita buat sebelumnya dalam bentuk YAML. Jadi kalau teman-teman familiar ya dengan deployment Kubernetes yang tanpa GUI, ini harusnya sudah terbiasa ya dengan tampilan seperti ini. Nah, sekarang kita akan menambahkan informasi secret dan juga config map yang sudah kita buat tadi ke dalam deployment kita. Kita cari containers. Nah, di sini kita perlu menambahkan beberapa key ya. Yang pertama, kita perlu memanggil env di sini. Kemudian selanjutnya, karena tadi kita membuat dua buah key value di dalam config map dan juga dua buah key value di dalam secret, kita akan retrieve semuanya di dalam aplikasi kita. Jadi kita di sini perlu menambahkan 4 buah variabel sebagai env. Caranya adalah kita perlu menambahkan key env di sini. Selanjutnya kita akan define variabelnya satu persatu. Contohnya di sini yang pertama name, app_name ya. Ini sebenarnya bebas, cuman nanti kita perlu melakukan mapping secara manual dengan config map maupun secret yang sudah kita buat tadi. Jadi kalau misal kita lihat di sini ya, kita buka di tab baru. Nah, di sini kita coba masuk ke dalam config ya. Kita tadi kan punya data yaitu app name. Jadi agar lebih mudah saya akan membuatnya menjadi sama ya dengan key di dalam config map-nya yaitu app name. Selanjutnya setelah name kita harus tentukan juga value-nya itu diambil dari mana. Jadi key-nya adalah value from, kemudian config map key ref seperti ini ya. Kalau misal kita mau mengambil dari config map. Nah, ini key-nya apa nih? Nah, karena di sini sama menggunakan app_name, kita bisa tentukan key-nya yang sama ya. Oke, selanjutnya kita copy saja untuk name-nya di sini. Seperti ini. Selanjutnya setelah app name kita akan coba port di sini. Kita ganti port, kemudian kita copy lagi. Nah, ini untuk yang secret ya. Secret tadi kita lihat kita punya 2 secret ya kalau tidak salah, kita cek yaitu API token dan juga DB password. Kita akan mapping dulu untuk yang API token seperti ini. Nah, jangan lupa ya teman-teman, config map key ref ini adalah cara untuk mengambil dari config map. Sedangkan sekarang kita sedang mengambil value itu dari secret. Kita ganti dengan secret key ref seperti ini. Kemudian ini kita copy untuk yang DB password. Di sini ya. Kita akan copy, kemudian kita paste di sini. Oke. Sudah oke ya, kita sudah mengambil kurang lebih ada 4, yaitu app name, port, API token, dan juga password ya. Yang mana app name dan port ini dari config map, kemudian API token dan juga DB password ini diambil dari secret. Oke, setelah itu kita bisa langsung save saja di sini. Klik save. Nah, di sini kita mendapatkan error ya. Kita baca dulu. Oke, oh seharusnya ini bukan di sini ya, containers. Kemudian env. Nah, ini kita hapus saja seperti ini. Kemudian kita save. Malform ya YAML tracking number bla 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 bla. Kita coba cek lagi. Containers titik 2. Oh, ya, sorry. Oh ya, harusnya untuk env ini letaknya bukan ada di bawah containers langsung ya. Tetapi dia ada di dalam setelah kita mendeklarasikan name dan juga image-nya. Jadi harusnya di sini ya. Kita cari containers. Oke, kita akan coba letakkan di dalam sini ya. Jadi di dalam containers ada sebuah detail ya di sini seperti ini.
baru di dalamnya kita bisa menambahkan untuk env-nya. Jadi harusnya env ini satu level dengan nama kontainer dan juga image kontainernya. Oke, kita coba save. Oke, kita masih mendapatkan error ya. Kita akan coba perbaiki lagi. Ada satu hal lagi yang kita lupa ya teman-teman ya. Di sini kita harus menyertakan dari config map gimana data ini diambil. Jadi kita perlu menambahkan juga untuk nama config mapnya. Jadi seperti ini, app config. Kemudian kita copy ke dalam sini. Kemudian untuk secretnya kita juga perlu menambahkan namanya. Ini adalah app secret. Oke, kita akan coba simpan lagi. Oke, sudah berhasil ya. Kita akan coba untuk potnya ini selesai di refresh. Jadi di sini terdapat informasi pods are pending. Kita akan tunggu sampai selesai. Nah, gimana caranya tahu agar selesai ya? Kita bisa lakukan seperti ini. kubectl get PO di dalam namespace staging. Nah, di sini ada yang umurnya baru 16 detik atau berapa detik dan ada juga yang sudah 8 jam. Nah, ini karena pot yang lama itu di-destroy dulu semuanya, baru kita dibuatkan pot baru dengan config yang sudah kita tentukan baru saja. Dengan config yang baru saja kita tentukan. Kita akan coba refresh lagi untuk get potnya di namespace staging. Nah, di sini sudah baru semua ya, 46 detik, 59 detik, dan juga 38 detik. Oke, harusnya kalau misal di sini kita refresh, ini sudah terchecklist ya. Artinya semuanya sudah ready untuk menerima request. Selanjutnya bagaimana kita bisa memverifikasi config map dan juga secret yang sudah kita buat dan kita mapping itu sudah dapat diakses di dalam aplikasi atau deployment yang sudah kita buat. Caranya kita tinggal masuk saja ya ke dalam pod dari aplikasi kita. Oke, cara mencobanya adalah kita perlu masuk ke dalam podnya. Nah, kita perlu listing dulu ya terhadap semua pod yang kita punya di dalam namespace kita. Jadi kita panggil saja kubectl get PO and staging untuk menampilkan semua pod di dalam namespace staging. Kita enter. Kemudian di sini kita melihat ada 3 buah pod ya. Kita ambil salah satu saja. Di sini saya ambil di pod yang paling pertama atau yang paling atas. Kemudian kita akan masuk ke dalamnya. kubectl exec it. Kemudian jangan lupa kita perlu masuk ke dalam namespace staging. Kemudian kita copy nama podnya. Setelah itu kita pastekan di sini dash bash. Oke, kita sudah masuk ya ke dalam podnya. Selanjutnya bagaimana cara kita bisa tahu untuk env yang sudah kita set tadi apakah sudah terbaca di dalam pod ini? Kita tinggal panggil saja env. Nah, di sini kan banyak ya. Kita akan coba panggil satu persatu ya. env, kemudian grab app_name seperti ini misalnya. Oke, di sini kita bisa langsung mendapat value-nya adalah engine example ya. Kemudian app name sudah, kemudian port misalnya. Nah, di sini ada banyak port, cuman di sini tadi kita membuat untuk port saja itu adalah 81. Oke, artinya sudah masuk juga ya di sini. Kemudian ada juga tadi db_password. Nah, di sini kita bisa lihat ya, db passwordnya adalah secret abc. Selanjutnya yang terakhir adalah API token ya. Nah, API token yang ditampilkan di sini sudah sesuai juga dengan apa yang kita set saat membuat secret tadi. Artinya adalah config map dan secret yang sudah kita buat ya, sudah kita tentukan di sini, itu sudah terbaca di dalam pod ini. Artinya jika teman-teman mempunyai sebuah aplikasi yang memerlukan env, ini bisa banget nih digunakan untuk menyimpan env atau environment variable di dalam aplikasinya. Misalnya dari file.env, .settings.yml, YML, dan seterusnya.